Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anki Endiar Manika, mahasiswa PPG Prajabatan gelombang 1 dari Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang panduan observasi peserta didik. Di sini dari mata kuliah pemahaman peserta didik dan pengajarannya, kami membuat panduan untuk meneliti perkembangan peserta didik pada usia 13 sampai 15 tahun yang ada di fase D. Dalam proses pengamatan, ini saya melakukan dengan 3 cara, yaitu melakukan observasi langsung, yang kedua yaitu wawancara, dan yang terakhir adalah tes tertulis. Untuk mencari identitas sampel, saya mewawancarai siswa dan mendapatkan informasi terkait identitas mereka yang isinya yaitu nama, usia, kelas, jenis kelamin, pekerjaan orang tua, agama peserta didik, agama orang tua, dan gaya belajar. Untuk bagian etnik dan culture, etnik itu dalam perkembangannya saya meneliti tentang etnik dan culture yang ada di lingkungan belajar peserta didik. Selain itu, culture yang ada di sekitar siswa dan culture yang telah dilaksanakan siswa. Selanjutnya, hubungan antar culture dan etnik pada proses pembentukan karakter siswa. Untuk perkembangan fisiologi dan perkembangan motorik, indikatornya adalah perkembangan fisik tubuh peserta didik yang dapat terlihat secara langsung, kemudian kesehatan fisik siswa, kemudian perkembangan motorik kasar peserta didik yang sesuai dengan usianya, yaitu seperti mampu berlari, melompat, jongkok, dan juga kegiatan yang mengasah motorik kasar lainnya. Kemudian perkembangan motorik halus peserta didik yang berhubungan dengan proses perkembangan seusianya, seperti mampu menulis dengan rapi, menggunting, melipat, dan juga kegiatan motorik lainnya. Untuk perkembangan kognitif, di sini saya menggunakan teori dari Piaget yang meliputi indikatornya itu yang sebagai berikut, yaitu 1. Mampu melakukan penalaran dengan menerapkan kemungkinan. Kedua, siswa mampu bercerita dengan ide, konsep, atau abstraksi tertentu. Kemudian, siswa mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan. Selanjutnya, yaitu siswa mampu membuat rencana kegiatan. Dan yang terakhir, siswa mampu memperkirakan konsekuensi dari setiap tindakannya. Untuk perkembangan sosio dan emosional, itu saya menggunakan teori dari Bronfenbrenner, di mana indikatornya itu 1. Kemampuan peserta didik dalam mengelola emosi, yang kedua kemampuan peserta didik dalam memahami diri sendiri, dan yang ketiga yaitu kemampuan hubungan peserta didik dengan orang yang ada di sekitarnya. Untuk perkembangan moral, saya menggunakan teori dari Kohlberg yang indikatornya itu ada 1. Hubungan antara peserta didik dengan peraturan yang ada di sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Kemudian pemahaman peserta didik terhadap peraturan. Dan yang ketiga yaitu kemampuan siswa dalam memahami benar, salah, layak, tidak layak, pantas dan tidak pantas, dan juga sebagainya. Untuk motivasi belajar, di sini ada beberapa indikator yang digunakan, yaitu motivasi belajar peserta didik yang dilihat dari perspektif perilaku, humanistik, kognitif, dan juga sosial. Untuk perkembangan minat juga, itu ada 3 yang menjadi indikator. Yang pertama, itu ketertarikan peserta didik terhadap suatu hal, entah itu minat bakatnya. Dan yang kedua, perasaan senang dan perhatian peserta didik dalam belajar. Ketiga, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Untuk status sosial, di sini kita dapat melihat bagaimana kondisi ekonomi keluarga peserta didik, kemudian hubungan kondisi ekonomi keluarga dengan pendidikan peserta didik.
Untuk kemampuan awal, itu bisa dilakukan dengan melakukan level test dari CEFR, bisa menggunakan beberapa website yang menyediakan level test secara gratis. Ada 2 yang saya tahu untuk penggunaan level test ini. Yang pertama itu dari English Course dan yang kedua itu dari British Council. Jadi guru bisa menggunakan dua dua level test itu. Yang kedua yaitu menggunakan pretest. Yang ini berhubungan dengan materi pembelajaran. Biasanya bisa dilakukan sebelum mulai atau saat mengawali materi pembelajaran yang baru. Yang selanjutnya adalah gaya belajar. Peserta didik dapat mengetahui gaya belajar siswa. Peserta didik mengetahui cara mengaplikasikan gaya belajarnya. Dan yang selanjutnya peserta didik melaksanakan gaya belajar yang sesuai dengan gaya belajarnya. Itu tadi adalah pemaparan saya terkait dengan panduan perkembangan peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.